贱民而已。别动手啊！我们只是……真傻的，还是叫老大好听。要不我们叫你主人？是什么实力呢？ Halo semua ya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-523. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 522. Kemarin Claudio telah memberitahu Qingchen kalau saat ini mereka sedang berada di tanah rahasia dari benua iblis. Dengan kedatangan Qingchen kemari, maka kekuatannya itu akan dibatasi, sebab ini bukanlah tempat yang harusnya dia tinggali. Mendengar apa yang Claudio katakan membuat Qingchen cukup terkejut. Selain itu dirinya penasaran apa yang sedang dilakukan oleh para pria berjubah dan istana Piao Miao, sampai-sampai membuka portal dunia ini. Qingchen pun menggunakan sebuah teknik dan memadukannya dengan benih parasit iblis. Dengan beginilah Qingchen bisa mengembalikan kekuatannya ke sedia kala. Qingchen pun terus melanjutkan perjalanan di dunia itu. Secara tidak sengaja dia pun menemukan tanaman-tanaman herbal yang begitu melimpah. Tanpa pikir panjang, Qingchen langsung memanen semuanya. Dua pria pun datang dan mereka kesal karena Qingchen telah mengambil semua tanaman itu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kedua murid ini telah menghentikan perjalanan Qingchen karena mereka ingin bertanya apakah dia yang telah membawa semua tanaman herbal di tempat itu. Jika itu memang benar, maka lebih baik Qingchen memberikan hal ini kepada mereka daripada nantinya dia malah mendapatkan hukuman. Ancaman mereka sama sekali tidaklah membuat Qingchen takut dan meminta mereka untuk tidak berani menyentuhnya. Hanya saja kedua pria ini masihlah terus mengancam Qingchen. Bahkan jika perlu mereka akan menghabisinya. Kedua pria ini pun tertawa begitu puas karena seakan-akan menganggap Qingchen adalah lawan yang mudah mereka kalahkan. Qingchen mencoba memberikan mereka kesempatan untuk memberikan hormat kepadanya. Tapi kedua pria ini langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Hasil dari pertarungan ini sudah sangat jelas kalau kedua pria itu tidaklah mungkin bisa menumbangkan Qingchen. Bahkan di sini Qingchen memilih untuk mempermainkan mereka dengan cara terus mementalkan mereka. Bukannya sadar kalau Qingchen saatlah kuat, mereka ini malah semakin menjadi-jadi. Bahkan pedang mereka keluarkan hanya demi bisa menghabisi Qingchen. Tapi tentu itu bukanlah apa-apa. Dengan mudah Qingchen menghancurkan serangan mereka dan kembali mementalkannya. Masih belum menyerah, pria ini pun bangkit. Tapi Qingchen sudah berada tepat di bawahnya dan melancarkan serangan yang seketika saja menghabisi pria tersebut. Melihat rekannya meninggoy membuat pria ini semakin marah dan mulai mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki. Serangannya berhasil dirinya arahkan kepada Qingchen. Ia pun sangat percaya kalau itu adalah akhir dari hidup Qingchen. Hanya saja serangan semacam ini tidaklah mungkin bisa melukainya. Seketika saja pria ini pun menjadi ketakutan, ditambah Qingchen melakukan pergerakan dengan begitu cepat. Karena sudah telanjur membuatnya kesal, maka pria ini pun melancarkan serangan tanpa pola yang jelas. Ini tentu dengan mudah Qingchen hindari. Dan kali ini adalah gilirannya untuk segera menghabisi pria tersebut. Karena bagaimanapun Qingchen masihlah memiliki begitu banyak urusan. Tidak bagus untuknya jika terus membuang waktu di sini.
Setelah pria tersebut dirinya kalahkan, cincin penyimpanan Qingchen mengalami sebuah reaksi. Yang ternyata di sana terdapat beberapa sosok yang sedang memakan tanaman herbalnya. Qingchen pun mengeluarkan para serangga tersebut dan langsung saja menghukumnya. Namun ada dua makhluk yang malah jatuh tepat di wajah Qingchen. Kedua makhluk ini meminta untuk tidak dihabisi karena mereka hanya lapar saja. Walaupun penampilan mereka agak aneh, tapi mereka ini cukup imut juga. Kelodao pun keluar untuk memberitahu Qingchen kalau ini adalah serangga roh yang seharusnya berada di benua iblisnya. Mereka pun semakin bertanya-tanya apakah serangga ini memiliki hubungan dengan benua iblis. Nah, serangga roh ini pun mulai mendekati Qingchen dan memanggil namanya, karena bagaimanapun Kelodao juga memanggilnya sebagai itu. Akan tetapi Qingchen masihlah belum terlalu percaya kepada serangga roh ini. Walaupun begitu, kedua serangga ini tetaplah berusaha untuk mendekat dengannya, sebab mereka tahu kalau Qingchen sangatlah kuat. Terlebih lagi mereka juga ingin menjadi bawahannya seperti apa yang Kelodao lakukan. Kelodao yang kesal pun mencoba untuk menghabisi mereka. Namun pergerakan dari kedua serangga ini cukup cepat. Serangga roh kembali memberitahu kalau setelah terkena guntur kesengsaraan Qingchen, mereka telah bermutasi, yang menyebabkan mereka berubah menjadi seperti ini. Dan ketika mereka baru bangun, rasa lapar langsung mereka rasakan. Jadi mau tidak mau mereka pun memakan sedikit tanaman dari Qingchen. Tapi Qingchen langsung mengeluarkan semua tanamannya, karena yang mereka makan itu cukup banyak. Bahkan ada beberapa tanaman yang sudah tidak bisa lagi dia gunakan. Untung saja Qingchen ini masihlah mengampuni mereka dan menanyakan bagaimana bisa kedua serangga roh ini berada di dunia itu. Sayang sekali mereka tidaklah tahu karena di tengah perjalanan mereka tiba-tiba saja dibawa pergi dan sampai di tempat ini. Padahal mereka itu tengah tidur di selimut yang hangat. Qingchen paham, hanya saja dia masihlah penasaran kedua makhluk ini akan menjadi apa. Ia pun meminta mereka untuk tetap diam di sana. Sedangkan Qingchen pun mulai mengeluarkan pedangnya dan secara tiba-tiba saja langsung melakukan penyerangan. Akan tetapi serangan Qingchen tidaklah mampu melukai kedua serangga itu. Mereka berdua salinglah berpelukan dan membuat pertahanan, yang membuat pedang-pedang Qingchen seakan-akan tidaklah mempan kepada mereka. Melihat kondisi mereka yang baik-baik saja membuat Qingchen terkejut. Bahkan kedua serangga ini juga sama terkejutnya karena mereka masihlah bertahan hidup. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Meskipun para serangga roh ini tidak bisa berbicara, namun mereka masihlah bisa mendengarkan perintah dari Qingchen. Berhubung pertahanan mereka sangatlah kuat, maka Qingchen pun akan membawa para serangga roh ini untuk ikut bersamanya. Sedangkan kedua serangga yang bisa berbicara akan dia panggil sebagai semut kecil dan semut besar. Mendapatkan nama dari tuannya membuat mereka senang, karena dalam gini maka mereka berdua berbeda dengan yang lain. Melihat kesenangan mereka membuat Qingchen lega. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.